warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Jessica Silvera Amalia dengan NIM 111909009. Saya Maimunah dengan NIM 111900925. Saya Mila Aprianti dengan NIM 111900551. Saya Rian Arif Gunawan dengan NIM 111911197. Saya Diki Barudin dengan NIM 1191195. Kami akan mempresentasikan proyek penelitian kami yang berjudul Analisa Sistem Pembayaran SPP Sekolah Berbasis Komputer. Proyek kami berjudul Analisa Perancangan Sistem Pembayaran SPP Sekolah Berbasis Komputer, di mana semakin berkembangnya teknologi, sudah banyak sekolah di berbagai jenjang pendidikan yang menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Namun masih ada beberapa yang masih menggunakan sistem manual untuk menunjang segala kegiatan akademik, termasuk dalam proses pencatatan uang SPP. SMA XXX merupakan salah satu sekolah tingkat menengah yang masih menggunakan sistem manual dalam proses pencatatan uang SPP siswa. SMA XXX masih mengalami beberapa kendala seperti kurang efisien dalam segi waktu, dokumen keuangan yang mudah rusak, dan kesalahan pencatatan dalam proses pembayaran. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan aplikasi berbasis web untuk pengolahan data baik dari transaksi pembayaran hingga pencetakan laporan, sehingga proses pembayaran SPP sekolah menjadi lebih efisien dan minim resiko cacat pencatatan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi pustaka, di mana penulis mencari serta membaca buku-buku dan jurnal di web untuk mendapatkan data pendukung terkait pokok bahasan untuk mempermudah penulis dalam pembuatan buku. Metode pengembangan software yang kami gunakan yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Proses sistem bisnis berjalan yang kami gunakan itu pertama, siswa mendatangi admin untuk melakukan pembayaran SPP, kemudian siswa melakukan pembayaran tagihan SPP, terus bagian admin menerima pembayaran dari siswa, setelah itu admin mencatatnya ke dalam jurnal. Kemudian, setelah dicatat ke dalam jurnal, admin membuat bukti pembayaran berbentuk kwitansi, lalu kwitansi tersebut diberikan kepada siswa. Terakhir, setelah itu admin membuat laporan untuk diserahkan kepada kepala sekolah menerima laporan tersebut. PT diagram dimulai dari start point, yaitu siswa mendatangi admin, lalu siswa melakukan pembayaran. Setelah itu admin menerima pembayaran. Kemudian admin mencatat pembayaran di jurnal dan admin membuat bukti kwitansi pembayaran. Lalu admin memberikan bukti kwitansi pembayaran dan siswa menerima bukti kwitansi pembayaran. Dan admin membuat laporan. Kemudian admin menyerahkan laporan. Kemudian kepala sekolah menerima laporan. Dan activity diagram berakhir di endpoint. Analisis kebutuhan fungsional. Dalam pembuatan makalah ini, penulis berfokus pada perangkat lunak yang disusun dengan melibatkan dua pengguna, yaitu siswa dan admin. Di sini terdapat use case diagram. Admin sebagai aktor bisa melihat data, mengelola data, melihat histori transaksi, mengelola transaksi, membuat laporan, melihat tagihan siswa. Terlebih dahulu, admin harus melakukan login sistem. Maka dari itu, di sini adanya relasi include. Untuk relasi extend, ini berarti setelah admin mengelola transaksi dapat membuat laporan. Siswa sebagai aktor dapat melihat tagihan siswa. Namun sebelum itu, siswa harus melakukan login sistem. Maka dari itu adanya relasi include. Kepala sekolah di sini sebagai aktor dapat mengelola user. Namun sebelum itu, kepala sekolah harus melakukan login sistem. Maka di sini terdapat adanya relasi include.
Berikut activity diagram dimulai dari start point. Siswa dapat melakukan login sistem. Kemudian adanya division yang berfungsi sebagai konfirmasi. Jika tidak, maka siswa akan dikembalikan kepada login sistem. Jika iya, maka siswa dapat melihat tagihan dan membayar tagihan. Admin dapat melakukan login sistem. Adanya division di sini, jika tidak, maka admin akan dikembalikan kepada login sistem. Jika iya, maka admin dapat melihat cek pembayaran, memproses pembayaran, menyimpan data pembayaran, mencetak laporan. Kepala sekolah di sini dapat melihat laporan dan berakhir di endpoint. Entity Relationship Diagram atau biasa dikenal dengan ERD. Siswa di sini sebagai entitas yang memiliki atribut kunci ID siswa. Sedangkan NIS, ID SPP, alamat, nomor telepon, kode kelas, nama siswa, dan Entity Relationship Diagram atau biasa dikenal dengan ERD. Siswa di sini sebagai entitas memiliki atribut kunci ID siswa. Sedangkan nama siswa, kode kelas, nomor telepon, alamat, ID SPP, dan NIS merupakan atribut biasa. Entitas siswa berhubungan dengan entitas kelas. Jenis relasinya yaitu many to one, di mana artinya satu kelas bisa dimiliki oleh banyak siswa atau banyak siswa bisa terdiri dari satu kelas. Entitas kelas memiliki atribut kunci kode kelas dan nama kelas sebagai atribut biasa dan keahlian sebagai atribut biasa. Entitas kelas juga berhubungan dengan entitas SPP, memiliki relasi jenis many to one atau banyak ke satu, di mana banyak siswa memiliki satu SPP atau satu SPP bisa dimiliki oleh banyak siswa. Entitas SPP memiliki atribut kunci ID SPP dan atribut biasa tahun dan nominal. Entitas siswa juga berhubungan dengan entitas pembayaran, di mana relasinya yaitu one to one. Satu siswa melakukan satu pembayaran atau satu pembayaran dilakukan oleh satu siswa. Logical Record Structure atau LRS. LRS merupakan lanjutan dari ERD. Siswa yang tadinya entitas menjadi tabel, di mana memiliki kunci utama ID siswa. Tabel siswa dengan tabel SPP memiliki relasi one to many. Harusnya di sini ada kesalahan dalam penulisan. Tabel SPP memiliki kunci utama yaitu ID SPP. Kunci utama dalam tabel SPP menjadi foreign key dalam tabel siswa. Tabel siswa juga memiliki hubungan dengan tabel kelas, yaitu jenis relasinya many to one. Tabel kelas memiliki kunci utama kode kelas dan menjadi foreign key di dalam tabel siswa. Tabel siswa dan tabel pembayaran memiliki relasi jenis one to one. Di sini ada kesalahan dalam penulisan, maka kunci utama dalam tabel siswa menjadi foreign key dalam tabel pembayaran. Kemudian dokumen keluaran. Berikut contoh dokumen keluaran dari aplikasi yang kita buat. Kelas diagram, di mana kelas diagram di sini mempunyai user. Dalam user ini memiliki atribut dan operation, di mana kelas diagram di sini memiliki relasi dengan kelas SPP, yaitu dari satu ke banyak. Dari kelas siswa ke SPP memiliki relasi satu ke banyak juga. Kelas diagram di mana di sini kelas diagram mempunyai user, SPP, kelas, siswa, dan pembayaran. Di mana user di sini memiliki atribut dan observation. Atribut di sini bersifat privat. Relasi dari user ke SPP adalah dari satu ke banyak, dan dari siswa ke SPP yaitu satu ke banyak, dan dari user ke siswa yaitu satu ke banyak,
di mana dari siswa dengan pembayaran yaitu 1:1, dan dari kelas ke siswa juga sama 1:1. Sequence diagram, di mana sequence diagram di sini kita bisa lihat user di sini sebagai aktor, form class di sini boundary class, di mana boundary class itu kumpulan-kumpulan kelas yang menjadi interface. Di sini kontur kelas berisi logika aplikasi, dan entity class di sini merupakan berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas. Garis merupakan objek message, yaitu menggambarkan antar objek atau menunjukkan urutan kejadian. Deployment diagram merupakan web aplikasi pembayaran SPP di mana mempunyai koneksi dengan database, di mana database di sini menggunakan SQL. Web aplikasi pembayaran SPP juga mempunyai koneksi dengan web service, di mana web service di sini menggunakan HTTP connection. Web aplikasi pembayaran SPP juga berkoneksi dengan Exam, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan CSS serta terhubung ke web browser. Kemudian Exam di sini memiliki koneksi dengan klien Workstation atau dibilang dengan klien device yang bisa mengakses web browser. Kesimpulan, di mana keseluruhan sistem pembayaran SPP sekolah yang diterapkan SMA Ek cukup baik, hanya saja masih ada beberapa kekurangan di dalamnya yang perlu untuk diperbaiki lagi, seperti pencetakan laporan jurnal untuk dilaporkan kepada sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.